Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal ladzina istafayna min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Al-ayah. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa memulai kembali kajian tarjih ini. 2 kali pertemuan tidak bisa diselenggarakan atas kesepakatan dengan takmir dan pimpinan cabang Muhammadiyah yang awal tahun karena kebetulan tanggal 1 sehingga diperkirakan banyak yang punya acara luar kota akhirnya diliburkan. Sebelumnya kaitannya dengan muswil barangkali juga tidak bisa diselenggarakan. Alhamdulillah kali ini kita bisa melanjutkan. Pak Khamsun menurut informasi masih ada di Banyuwangi, sehingga materi ini kita gunakan terutama untuk praktek ya. Boleh Bapak nanti dipraktekkan di sini, boleh dipraktekkan di rumah. Masih ada lembaran nanti yang mau mengisi. Ya, boleh diisi di sini, boleh diisi di rumah. Nanti nama boleh disamarkan, boleh tidak disamarkan. Alamatnya cukup ditulis mungkin ini saja ya, kelurahan atau desa di Lumajang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Warisan itu dalam konteks pembahasan kita berhubungan dengan harta benda. Tapi kalimat waris itu digunakan dalam Al-Quran bukan hanya kaitannya dengan harta benda. Bisa digunakan untuk warisan ilmu. Ilmu dalam hal ini adalah Al-Quran. Surat Fatir yang tadi kita kutip, summa awrasnal ladzina istafayna min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Itu kaitannya dengan warisan ilmu, warisan Al-Qur'an. Warisan juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Surat Al-Mu'minun nggih. Nah. Warisan juga bisa digunakan untuk menggambarkan, kalau dulu ya, menggambarkan zaman sebelum dinasah hukumnya oleh syariat Islam, mewarisi istri. Dulu kalau ada orang meninggal dunia zaman bahula, istri yang ditinggalkan itu boleh diwarisi. Kemudian dihapus secara tegas oleh Islam, diharamkan mewarisi ibu-ibu kita sendiri.
Warisan juga digunakan untuk menggambarkan ahli warisnya, menggunakan kalimat taroka atau tirkah. Tirkah itu identik dengan warisan, ya. Misalnya dalam konteks ayat Al-Quran, itu dalam hadis Nabi yang sangat terkenal menggunakan kalimat taroka tirkain. Taraktu fikum amrain lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul, menggunakan kalimat taroka atau tirkain, mewariskan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian kita orang tua disuruh khawatir meninggalkan ahli waris yang lemah. Bunyinya wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Dan ini kaitannya dengan hubungan waris harta benda. Jangan sampai meninggalkan ahli waris yang lemah, yang kesejahteraannya sangat sedikit, nah gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks yang sekarang kita membahas soal warisan harta benda, tetapi tidak kalah pentingnya adalah mewariskan ilmu kepada generasi penerus kita. Contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, ternyata Rasul lebih nampak sebagai contoh mewariskan ilmu kepada generasi penerusnya, kepada kita semua, daripada sekedar mewariskan harta benda. Saya membaca di Sirah Nabawi, Kanjeng Nabi meninggal itu harta bendanya kalau tidak salah hanya tinggal 7 dirham. Jadi sangat sedikit sekali. Kemudian 7 dirham itu Rasul menjelang wafat memerintahkan kepada istrinya supaya 7 dirham itu diwariskan, dibagi semua, ya. Bukan diwariskan, dibagi semua. Sehingga tidak ada harta benda secara lahiriah yang diwariskan Rasulullah kepada keluarganya. Baik hadirin, untuk menyingkat waktu, dasar hukum soal hukum faraid itu ada beberapa ayat yang bisa dijadikan dasar, nanti dipelajari lebih lanjut di rumah. Misalnya Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 ini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsain, dan seterusnya, ya. Terus surat An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katur nasibam mafruḍa. Ada hadis yang bisa juga dikutip, la yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslima. Orang muslim itu tidak bisa mewarisi harta bendanya orang kafir, dan orang kafir juga tidak bisa mewarisi harta bendanya orang muslim. Konteks ini kalau dipertegas berarti pernikahan beda agama itu dalam Islam menjadi hal yang kayaknya terhalang untuk dilakukan. Salah satu alasannya soal warisan ini. Kalau sampai meninggal dunia, yang muslim tidak bisa mewarisi harta bendanya yang bukan muslim, yang bukan muslim juga tidak bisa mewarisi harta bendanya orang muslim. Tapi Indonesia itu kan ya semangatnya itu seperti kalau masakan itu senengannya nasi campur, ya. Jadi seneng campur-campur. Belakangan baru heboh lagi soal disahkannya perkawinan beda agama oleh sebuah pengadilan negeri di Indonesia ini. Padahal secara undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan sebenarnya tidak mengadopsi soal ketentuan seperti itu. Definisi soal mawaris ilmu faraid
kita lewati saja. Beberapa sebab orang yang tidak bisa mendapatkan harta waris. Pertama, berstatus budak. Kalau di kita tidak ada ya. Yang kedua, orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya. Saking kepinginnya cepat mendapatkan harta warisan, gak seronto ya, gak sabar, pateni ae. Nah, setelah dicari-cari ternyata motifnya untuk mendapatkan warisan. Nah, itu tidak bisa mendapatkan harta warisannya. Bahkan kalau hukum qisas dalam ajaran Islam, yang membunuh harus dibunuh. Yang ketiga, seperti hadis tadi, non-muslim atau non-Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarga muslim, begitu juga sebaliknya. Saya pernah didatangi oleh seorang ibu-ibu membawa 2 anak gadisnya yang pakai jilbab. Konsultasi ke kantor, ternyata ibu ini menikah dengan seorang laki-laki non-muslim. Setelah sekian lama, kemudian Allah memberikan hidayah supaya kembali ke agama semula. Ibu ini kemudian berikrar bersyahadat di kantor KUA di mana saya tempat bertugas, anak-anaknya juga ikut bersyahadat. Alhamdulillah 3 orang sekaligus bersyahadat. Sekian lama kemudian ibu ini datang lagi ke kantor, ya, ke kantor di mana tempat saya bertugas. Alhamdulillah ternyata suaminya ikut bersyahadat. Wah, luar biasa. Berarti harta bendanya menjadi bisa diwarisi karena sudah sama-sama bersyahadat. Ada orang yang masuk Islam itu hanya karena kepingin kawin saja. Selesai kawin balik meneh. Oke, ini persyaratan membagi warisan, selesai perawatan jenazah, selesai menunaikan wasiat-wasiat, selesai membayar hutang. Biasanya kalau kuburan mau diberangkatkan, mayit jenazah mau diberangkatkan ke kuburan, ada yang memberi pidato ya. Para takziin, sinten mawon jenengan sing nggada sangkut paut piutang kali almarhum nek kedik diikhlasaken mawon. Nek kathah berhubungan dengan ahli waris gitu. Biasanya begitu. Di pasal 174, nah itu yang sudah dibagikan nanti bisa dipelajari sambil jalan ya. 174 kompilasi hukum Islam membagi kelompok ahli waris menjadi 2 ya. Berhubungan dengan hubungan darah dan berhubungan dengan perkawinan ya. Hubungan darah dibagi lagi menjadi 2, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-lakinya ada ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Kemudian yang perempuan ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Kemudian hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Nah, ini menjadi kata kunci di bagian nomor 2 itu, di ayat yang kedua itu, sehingga nanti cara membagi warisnya sedikit sederhana apabila ini menjadi patokan kita. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya ayah, ibu, janda atau duda dan anak. Maka kalau ada ahli waris yang lain, terutama ahli waris yang keluarga jauh, nah, dia akan menjadi terhalang atau mahjub, tertutup oleh beliau-beliau yang ada disebut di sini. Ayah, ibu, janda atau duda dan anak-anak mereka. Kalau menurut hukum waris Islam dikelompokkan menjadi 3.
Satu namanya dzawil furud, mereka yang punya bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran maupun diberi penjelasan dalam Al-Hadis. Nah, pembagiannya ada setengah, ada seperempat, ada seperlapan, ada sepertiga, ada 2/3, dan ada seperenam. Ya. Ada sebagian lagi yang sepertiga plus sisa. Dalam bahasa istilah warisnya sulusul baki, ya. Sepertiga ditambah dengan kelebihannya. Kemudian ada asobah, adalah kelompok yang menerima sisa pembagian ashab al-furud. Ahli waris ini tidak ditentukan bagiannya, tapi bisa menghabiskan sisa harta. Terutama yang paling hebat itu anak laki-laki. Wah, itu merajai sudah ya. Kalau di dalam keluarga ada yang meninggalkan anak laki-laki, nah itu nanti akan menghabiskan sisa. Maka ini kadang-kadang wong itu seneng nih anak lanang ya. Seneng anak lanang. Gak seneng anak wong wedok itu setengah mewarisi semangatnya pra-Islam. Nek duwe anak wedok dipateni. Dzawil arham adalah kelompok yang tidak menerima bagian kecuali tidak ada asbabul furud dan asobah. Ahli waris ini punya kedekatan kekerabatan. Oke, ini kita lewati, nanti langsung kita ini ya ke dzawil furud. Ini kemudian asobah. Asobahnya dibagi menjadi 3, asobah bin nafsi, asobah bil ghair, sama asobah ma'al ghair ya. Oke. Kita lewati saja ya, nanti prakteknya saja. Oke. Sebelum praktek, ingat pasal-pasal dalam KHI di lembaran itu ya. Jika semua ahli waris ada, yang berhak mendapatkan warisan hanya ayah, ibu, janda, duda, dan anak. Dimulai dari pembagian anak. Kalau anak perempuan 1, maka dia mendapatkan setengah. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, mendapatkan 2/3. Nah, begitu dia bertemu dengan anak perempuan, bertemu dengan anak laki-laki, maka otomatis berubah bagiannya menjadi asobah. Nah, asobah yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Maka saya katakan tadi, kalau dalam keluarga itu meninggalkan anak laki-laki, wah dia bisa luar biasa pengaruhnya dalam pembagian ahli waris. Nah, ayah, ibu, janda, duda, dan anak. Ini soal anak. Sekarang soal ayah. Ayah di pasal 177, bila yang meninggal tidak punya anak, maka ayah dapat 1/3. Bila yang meninggal punya anak, maka dia mendapatkan 1/6. Jadi anak itu sekali lagi begitu sangat dominannya ya. Tidak ada anak dapat 1/3, begitu punya anak mongsrot separuh, tinggal 1/6. Bagian ibu juga demikian, jika tidak punya anak maka dapat 1/3, jika punya anak dia dapat 1/6. Janda kalau punya anak, kalau tidak punya anak dapat 1/4, kalau pewaris punya anak mongsrot separuh menjadi 1/8. Bagian duda, pasal 179, bila yang meninggal tidak punya anak dapat separuh, bila pewaris punya anak maka mongsrot separuh menjadi 1/4. Nah, sekarang praktek. Monggo yang mau praktek sama mau dibawa pulang juga silakan. Ayo Dik, dibagikan Dik. Yang mau praktek silakan, mau dibawa pulang silakan. Ya, saya pandu dari sini, cara mudah untuk membagi waris.
Ada 4 contoh ya, ada 4 contoh. Ada orang yang meninggal dunia dengan ahli waris seorang ibu, seorang istri, anak perempuan 2, anak laki-laki 1. Ini kebetulan contohnya saudara kandung saya, untuk gampang ya. Yang barusan meninggal ya. Punya seorang ibu saya yang masih hidup sampai sekarang alhamdulillah, usia hampir 100 tahun. Seorang istri, kemudian anak perempuannya 2, barep sama anak yang ketiga, kemudian 1 anak laki-laki. Berapa bagiannya? Tadi ibu apabila ada anak, dia dapat 1/6. Ya. Istri kalau ada anak, dia mendapatkan 1/8. Anak, karena ada anak laki-laki dan anak perempuan, langsung menyatu jadi 1, mendapatkan asobah, mendapatkan sisa. Maka kita membuat aslul masalah. Aslul masalahnya bisa dibagi angka napa sing ngandhap niku, pembilang atau penyebut? Penyebut. Nah, penyebut yang bisa dibagi 6 sama dibagi 8. Jadi mencari angka yang bisa dibagi 6 sama dibagi 8, ketemulah angka 24. Bagaimana kalau 48? Ya boleh-boleh saja ya. Yang penting bisa dibagi 6 dan dibagi 8. 24 dibagi 1/6, dibagi 6 itu ketemu 4. 24 dibagi 8 ketemu 3. Sisanya semuanya lari kepada anak menjadi 17. 4 bagian untuk ibu, istri mendapat 3 bagian, anak-anak untuk mendapatkan 17 bagian. Nah, supaya gampang, jadi misalnya meninggalkan dana atau biaya atau uang 240 juta, ya boleh dibagi 240 miliar itu ya boleh ya, untuk menggampangkan hitungan. 240 juta, ibu mendapatkan 4 bagian, berarti ketemunya 40 juta rupiah. Sementara istri 3 bagian, dia mendapatkan 30 juta rupiah. 200 dibagi 24 kan ketemu 10 juta ya. Karena ibu mendapatkan 4 bagian, dia mendapatkan 40 juta. Istri karena mendapatkan 3 bagian, dia dapat 30 juta. Anak-anak dapat 17, berarti 170 juta. 170 juta dibagi 4, karena laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian, anak perempuannya 2 sehingga dibagi menjadi 4. Maka ketemu 42 juta 500 anak perempuan pertama, anak perempuan kedua 42 500 ribu rupiah, anak laki-laki ketemu 85 juta rupiah. Nah, gampang kan ya? Gampang. Silakan ibu dilihat di keluarganya yang meninggal siapa. Cari ke atas bapak ibunya, terus cari ke bawah anak-anaknya, terus cari ke samping istri atau suami. Nah, silakan ditulis di kertas itu kalau mau kepingin membagi. Ya. Ini ini kasus mas saya yang barusan meninggal. Kalau Pak Putut insya Allah kenal sama mas saya ini dulu ya. Sudah meninggal dunia. Contoh yang kedua, seorang meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang ibu, kemudian seorang istri, anak perempuan 3, saudara laki-laki 1. Ini kebetulan yang meninggal Mas IP saya. Jadi Mbak Yu saya sekarang yang bersama anak perempuannya 3, saudara laki-laki dari Mas IP saya ada 1. Bagaimana cara membaginya? Ibu karena ada anak, dia mendapatkan sama 1/6 ya. Istri mendapatkan 1/8.
Anak-anak perempuan, karena anak perempuannya jumlahnya 3, maka dia mendapatkan 2/3. Ya, tadi kalau anak perempuan 1 dapat separuh, kalau anak perempuan lebih dari 2 dapat 2/3. Ada saudara menghabiskan sisa dari warisan itu, dia mendapatkan 1 bagian dari sisa. Misalnya harta bendanya 240 juta, asul masalahnya 24, 240 juta dibagi 24 ada 10 juta. Ibu mendapatkan 4 bagian berarti 40 juta, istri mendapatkan 3 bagian 30 juta, anak-anak 2/3 mendapatkan 160 juta. Anak perempuan pertama 53, sekian, pecah ya nanti tinggal pembulatan. Anak perempuan 2, 53, sekian. Anak perempuan 3, 53, sekian juta. Saudara laki-laki sisanya asobah hanya dapat 1 bagian berarti 10 juta. Nah, gampang. Ya, insya Allah tidak usah meguru, dipraktekkan di rumah bisa ya. Insya Allah bisa. Oke, yang ketiga, ya apa nih bojone loro? Ada istri-istri, ya, ada istri-istri. Ini praktek di pengadilan agama Pak Homsun dengan ilmu mawaris berbeda. Ya, saya menggunakan ilmu mawarisnya saja karena saya tidak menguasai praktek di pengadilan agama. Nanti bisa ditanyakan Pak Homsun lagi. Seorang ibu ada yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, istrinya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Konon ada cerita orang laki-laki kawin, ternyata nasibnya kurang beruntung, ya, miskin. Akhirnya disarankan kawin lagi. Ya. Kawin lagi. Ternyata kawin yang kedua tetap miskin. Ya. Disuruh kawin lagi, ya, 3. Ternyata tetap miskin. Suruh jangkep 4, nah, ketemu janda sing sugih ternyata. Alhamdulillah. Jadi nasibnya sing kurang bahagia bisa nikah lebih dari 1, nanti dapat rezeki banyak. Ada gurunya nanti bisa tanya di masjid sini. Maka ibu mendapatkan 1/6. Nah bedanya dengan anak, kalau anak perempuan 1 kan separuh. Kalau anak perempuan 2 dan 3 atau 3 dan seterusnya dapat 2/3. Tapi kalau istri 1 juga dapat 1/8, istri 2 juga dapat 1/8, istri 3 juga dapat 1/8. Bukan istri 1 1/8, istri 2 1/8, bukan. 1/8 dibagi oleh beberapa orang istri. Ya gitu. Enggak Pak, titik Pak. Jadi istri 1 dapat 1/8, istri 2, 3, 4 juga dapat 1/4 dibagi jumlah istri itu. Nah, karena ada anak laki-laki 1, maka dia mendapatkan asobah. Nah, kalau dibagi sama 24 juga asul masalahnya ya. Nah, maka 240 ketemu dibagi 24, 10 juta. Ibu karena dapat 4 bagian, 40 juta. Istri pertama, istri kedua, masing-masing dapat 15 juta karena dia dapat 3 bagian. 3 bagian kali 10, 30. 30 dibagi 2 istri, 15 juta, 15 juta. Sisanya 17 juta adalah untuk anak-anak. Ya, 11 bagian. Anak perempuannya 2. Kemudian anak laki-lakinya 11 apa 17? Oh, 17 bagian. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, 42.500, 42.500, anak laki-lakinya 85 juta rupiah. Oke, yang terakhir adalah seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ibu, kemudian seorang istri, saudara laki-laki, saudara perempuan, tidak ada anak. Nah, jadi beda yang 1, 2, 3 tadi adalah
punya anak, ini tidak punya anak, maka ibu mendapatkan 1/3 bagian, kemudian istri mendapatkan 1/4 bagian, saudara mendapatkan asobah. Nah, asal masalahnya bisa dibagi 3 dan 4, bukan 24. 24 sebenarnya bisa, kita kecilkan menjadi 12 ya. 12 dibagi 3 ada 4 bagian untuk ibu, untuk istri dapat 3 bagian, asobah sisanya ada 5 bagian. Ibu mendapatkan 40 juta, istri mendapatkan 30 juta, saudara laki-laki dan perempuan itu 2:1, saudara laki-laki 33, sekian juta, saudara perempuan 16, sekian juta. Insya Allah bisa. Nah, setelah dibagi waris, tahu haknya masing-masing, boleh rundingan. Boleh rundingan pasal 183. Ya apa enake? Nah gitu. Ya apa enake? Wis ngene wis, wekku sing lanang iki kakean, tak enakno adikku sing perempuan. Nah, ini kasusnya istri saya, ibu bapak mertua sudah meninggal, anaknya perempuan hanya 1, istri saya saja. Anak laki-lakinya 4, maka kemudian setelah dibagi waris rundingan. Rundingan. Ternyata mas yang pertama bilang, hak saya tak kasihkan adik saya yang laki-laki semuanya. Oh, dapatnya banyak. Sing anak adiknya perempuan rodok setengah iri. Akhirnya usul ya. Ojo dienakno sing lanang kabeh rek. Ya, adik sing perempuan diciprati titik-titik. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Nah, bagaimana kalau punya anak angkat? Menurut hukum faraid tidak ada hak untuk anak angkat. Ya. Tapi dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 diberi ruang untuk mendapatkan bagian, bukan bagian warisan tapi namanya bagian dari wasiat. Kalau orang tuanya ternyata tidak sempat memberikan wasiat, maka berlaku namanya wasiat wajibah, maksimal 1/3 dari harta warisan. Begitu juga sebaliknya, bapak atau anak sama-sama kalau misalnya tidak ada bunyi wasiatnya, itu berlaku ketentuan namanya wasiat wajibah maksimal 1/3. Misalnya yang dikasih 1 bagian, ya boleh-boleh saja. Karena itu hanya bunyi maksimal, dikasih berapa saja bisa sesuai dengan kesepakatan bersama. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau yang sudah ngisi di sini silakan ditinggal, bisa dikoreksi oleh kita semua untuk menjadi bahan kajian pada pertemuan berikutnya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Nggih, monggo. Orang tua ada tapi? Orang tua ada? Ini istrinya tidak didaftarkan, daftar sendiri gitu Bu? Daftar, suaminya meninggal. Nah ini mau dijalankan terus berangkat haji atau dicabut uangnya? Oh boleh. Ya ini istri dan saudara kandungnya. Iya boleh orang tua, kalau tidak punya anak. Boleh. Oke. Karena meninggal dunia tidak punya anak, ibu dapat berapa Bu? Ibunya dapat berapa? Tidak punya anak.
ibu dapat sepertiga. Okay. Istri karena tidak punya anak dapat seperempat. Ya. Terus sisanya kasihkan saudara kandungnya karena dia tidak punya anak. Ya. Jadi sepertiga sama seperempat berarti aslul masalahnya 12 ya, 12. Nah, haji itu boleh diteruskan oleh ahli warisnya, boleh dicabut. Jadi kalau dicabut berarti diambil hartanya atau biaya ONH-nya, kemudian dibagi warisan. Ya. Kalau dia tidak punya anak, ternyata punya anak angkat, nah dibagi mendapatkan bagian. Mau dikasih sepertiga sebelum dibagi waris boleh, mau dikasih mungkin hanya seperempat atau seperlapan juga tidak apa-apa, sisanya dibagi untuk warisan. Seperti itu. Nggih. Oh, nggih. Ayah ibu. Setelah itu diwaris anak yang mendapat wasiat seperti itu sudah ditunaikan haknya. Kemudian dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Anak laki-lakinya sepakat untuk membagi rata. Dibagi rata. Oh, laki-lakinya mengikhlaskan. Di kompilasi lanjutannya pasal itu ada bab warisan ya, ada bab wasiat ya. Karena kita membatasi warisan jadi tidak saya gandakan yang wasiat. Pertemuan berikutnya mungkin bisa kita tambahi soal wasiat. Wasiat khusus kepada ahli waris itu begitu meninggal dunia, maka wasiat untuk ahli waris itu diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Jadi misalnya tadi pertanyaan Pak Jun, bagaimana kalau sebelum meninggal dunia itu sudah meninggalkan wasiat? Iya, enggak apa-apa. Tapi setelah meninggal dunia nanti akan diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Nah ini setelah kemudian meninggal dunia sungguhan, mendapatkan haknya masing-masing, kemudian sepakat dibagi rata, balik ke pasal 209 ini. Pasal 183. Sebagai jalan tengah boleh rundingan, tidak apa-apa. Ridho biridho, saling ridho. Tidak menyalahi ketentuan pembagian warisan dari ketentuan semula. Seperti itu aja. Enggak, bagus. Di Quran ayat kedua dari 180. Itu memang ada pesan bahwa ketika kita sudah mau meninggal dunia itu dengan pesan luar sobat bahwa kutiba alaikum tidak adalah maut di wasiatan yang paling hebat. Tetapi ada hadis sahih juga ya, sesungguhnya la warasata li warisin. Jadi sehingga tidak ada waris untuk ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat untuk ahli waris. Karena inna Allah atau itu tidaklah warasata li warisin. Nah ini saya menjadi problem di tengah masyarakat ya. Jadi ayatnya jelas mewajibkan kita bagi orang yang sudah tua mau meninggal dunia itu untuk segera berwasiat kepada anak-anak kita, wasiat yang baik pada ahli kita dan kita. Tetapi hadis yang juga itu jelas menyampaikan bahwa selama itu sudah menentukan bagian masing-masing dari haknya, sehingga la wasiata warisnya tidak ada, la wasiata warisnya ada wasiat bagi ahli waris. Ini perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih clear, menunjukkan bahwa dunia terjadi kita untuk menjelaskan dari aspek mungkin menjelaskan Islam dan mungkin aspek Jadi saya memang sengaja membatasi tidak sampai bab wasiat, hanya sampai warisan saja. Minggu berikutnya bisa dibahas lebih lanjut. Di ini materi
tarikh tasrik, sejarah penentuan hukum Islam. Itu salah satu materinya membahas soal nasih mansukh. Nasih mansukh. Nasih mansukh gampangannya dibagi menjadi 4. Al-Quran dimansukh atau dinasah menjadi mansukh oleh sama-sama Al-Quran. Kemudian Al-Hadis dinasah menjadi mansukh dengan sama-sama hadis. Kemudian yang ketiga, Al-Hadis dinasah atau dimansukh, dihapus oleh ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ini tadi disampaikan oleh Ustadz Agus, yakni Al-Quran dinasah menjadi mansukh oleh Al-Hadis. Ayat dengan ayat yang contoh yang paling gampang itu adalah bab khomer, ya, bab khomer. Jadi di awal-awal turunnya soal khomer itu orang Islam boleh melaksanakan sholat sambil mabuk, ya. Sambil mabuk, sampai terkenal imamnya membaca qul ya ayyuhal kafirun tidak selesai-selesai karena terganggu mabuk itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bulet ya. Akhirnya makmumnya nenduk kene mau langsung disambung lakum. Akhirnya turunlah ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Sehingga yang pertama itu dimansukh dengan ayat yang kedua ini. Gampangan contohnya seperti itu. Dan kemudian dimansukh lagi dengan ayat yang secara tegas mengharamkan soal khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizum min amalis syaitan fajtanibu. Yang kedua, hadis dinasah menjadi mansukh oleh hadis yang lain. Contoh paling gampang adalah ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur pada awal-awal Nabi itu tidak boleh. Nah, setelah umatnya Nabi Muhammad kuat imannya, maka ziarah kubur kemudian dianjurkan supaya bisa mengingat soal kematian. Qad nahaitukum an ziyaratil kubur, aku pernah melarang kamu sekalian ziarah kubur, fazuruha, sekarang berziarahlah kubur kamu sekalian, karena ziarah kubur itu bisa mengingat mati. Maka sebenarnya kalau ada rombongan-rombongan ziarah kubur itu bagus sebenarnya. Bagus, kalau wali-wali itu juga bagus ya. Sekarang walinya tambah wali Gus Dur ya, bagus. Saya ketemu orang ziarah kubur di Bali, ternyata wali di Bali itu juga ada. Iya, hebat nih. Tapi ada tapinya nih, ziarah kubur adab akhlaknya dijaga supaya tidak kebablasan. Antara lain adabnya adalah mendoakan orang yang diziarahi, bukan meminta doa orang yang sudah dikubur. Mbah, dongakno aku mbah yo nang cepet rabi maneh. Nah, itu tidak boleh, tapi kita mendoakan yang ada di dalam kubur. Yang ketiga, al-hadis dinasah oleh Al-Quran. Ya jelas bisa kalau soal ini. Ya. Salah satu contoh itu adalah soal menghadap kiblat ketika sholat. Nabi dulu pernah sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Nah, kemudian turun ayat Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama, dan seterusnya itu yang kemudian dipungkasi dengan ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, jamaah haji umroh biasanya dijak ke suatu tempat masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid di mana turun ayat itu yang merubah dari menghadap Palestina menuju ke Masjidil Haram. Nah, yang terakhir adalah nasih mansukh. Bagaimana kalau Al-Quran dinasah, dihapus dengan Al-Hadis? Sebagian ulama menyatakan boleh, sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Salah satunya adalah wasiat kepada ahli waris dari ayat yang tadi dibaca oleh Ustadz Agus. Idza hadara
ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin. Secara umumnya wasiat ini boleh kepada ahli waris di sini. Karena lil walidain wal aqrabin. Walidain itu adalah bagian dari ashabul furud, berarti boleh. Maka kemudian dibatasi oleh mereka para ulama yang menyatakan Al-Qur'an bisa dinasah dengan hadis yang sahih, dengan hadis yang tadi juga disebutkan la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat yang diberikan oleh orang yang meninggal dunia yang berlaku untuk ahli waris. Maka dari situ kemudian dijelaskan di dalam ketentuan itu, wasiat itu boleh tapi bukan untuk ahli waris, tapi wasiat itu diberikan kepada yang bukan ahli waris dawil furud atau dawil asobah tadi, tapi diberikan kepada akrobin, sanak kerabat yang kira-kira kalau pembagian waris dia tidak mendapatkan ahli waris, maka dia hanya mendapatkan bagian dari wasiat saja. Yang maksimal tadi pembagiannya adalah 1/3 bagian. Saya kira begitu, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Ayo adik-adik yang selesai diambili ya. Monggo, kalau yang sudah diisi diambili. Kalau tidak belum selesai ya biar dibawa pulang ya. Biar dibawa pulang untuk jimat kalimat sodo. Untuk belajar di rumah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Majun, ada